Kita mulai. Selamat datang di kuliah dasar teknik elektro. Saya ingin mengawalinya selepas tadi kita melaksanakan post test. Saya ingin mengawali dari rencana pembelajaran semester ini. Baik, saya perkenalkan dulu saja. Saya Imran Rosyadi. Mungkin kalian sudah sempat ketemu saya waktu waktu PKKMB, materi tentang menjadi mahasiswa sukses serta etika akademik. Nah, itu saya yang presentasi. Jadi saya mengajar di teknik elektro sejak tahun 2004, kemudian spesialisasi di bidang instrumentasi, kendali, serta kecerdasan buatan. Nanti Anda bisa mengakses data saya di elektro.ft.unsud.acid/Imron Rosyadi, atau di yang kedua, irosyadi.netlify.app di blog. Saya banyak blog di situ. Kalau mau baca-baca, silahkan buka di blog tersebut. Nanti Anda bisa mengakses slide ini di LDRU. Anda bisa buka di LDRU, nanti ada juga slide ini. Oke. Saya ingin cerita tentang mata kuliah ini dulu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah TKE 191121. Kalau di elektro, kode TKE itu artinya ini adalah mata kuliah teknik elektro. 19 itu artinya ini adalah kurikulum tahun 2019. Ada kurikulum 2017 dan seterusnya, tapi ini adalah kurikulum 2019. Kemudian 1 sesudah 19 itu artinya adalah mata kuliah ini diajarkan pada tahun yang pertama. 1 berikutnya adalah artinya 1911, 1 yang kedua itu artinya ini adalah mata kuliah untuk semester pertama. Kalau untuk semester kedua nanti adalah, atau semester genap, itu adalah 2, jadi nanti 1, 2. 2 itu artinya adalah kode untuk mata kuliah TEI. TEI adalah singkatan dari Teknik Elektro Inti. Ini adalah mata kuliah dasar untuk teknik elektro, mata kuliah inti dari teknik elektro maksud saya. Kemudian 1 yang terakhir adalah kode urut mata kuliah. SKS-nya ada 2 SKS. Artinya 2 SKS itu kalau pas keadaan normal, kita akan ketemu selama 2 jam untuk tatap muka. 2 jam SKS itu maksudnya kurang lebih 100 menit tatap muka. Tapi karena keadaan kita sedang wabah COVID ini, mungkin nanti akan menyesuaikan. Sifat mata kuliah wajib, artinya Anda harus mengambil mata kuliah ini untuk bisa lulus dari program studi teknik elektro. Kemudian bidangnya seperti yang tadi disampaikan adalah teknik elektro inti. Nanti ada bidang lain, pengetahuan umum, ada teknik elektro peminatan, dan ada teknik elektro pendalaman. Kemudian capaian pembelajaran, lulusan. Jadi teknik elektro unsur itu punya capaian pembelajaran lulusan. Maksudnya adalah spesifikasi yang ingin dicapai kalau mahasiswa itu lulus dari program studi teknik elektro. Dari banyak sekali capaian pembelajaran lulusan, kurang lebih ada 42 capaian pembelajaran lulusan. Ada 3 yang diharapkan bisa dicapai atau dibantu dicapai melalui mata kuliah ini. Yang pertama itu adalah capaian pembelajaran lulusan PU03. Jadi diharapkan melalui mata kuliah ini Anda bisa menguasai pengetahuan keteknikan dan ilmu komputasi untuk menganalisis dan merancang piranti listrik dan elektronik kompleks, perangkat lunak, dan sistem yang terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian, CPL yang kedua yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah PU04, pengetahuan 04, yaitu menguasai pengetahuan inti atau core knowledge. Ingat tadi ada mata kuliah teknik elektro inti, artinya isinya adalah mata kuliah yang terkait dengan teknik elektro. Yaitu diantaranya adalah rangkaian elektrik, sistem dan sinyal, sistem digital, elektromagnetik, dan elektronika, serta penerapan mereka. Terakhir yang ketiga, capaian pembelajaran lulusan yang diperoleh itu adalah keterampilan khusus KK02, yaitu Anda mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains dasar, dan topik keteknikan dalam bidang teknik elektro. Oke. Lalu, selain capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini, ada namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi spesifik untuk mata kuliah ini. Kalau tadi di capaian pembelajaran lulusan itu adalah berlaku untuk seluruh kurikulum di teknik elektro, itu nanti dibagi-bagi, mata kuliah A mendapatkan apa, mata kuliah B mendapatkan apa. Kalau ini adalah khusus untuk mata kuliah ini. Jadi diharapkan dari CPL tadi itu setidaknya Anda untuk mata kuliah ini itu bisa memahami pengetahuannya. Kalau tadi di CPL itu kan menguasai pengetahuan, keteknikan, dan seterusnya. Kalau di sini Anda cukup memahami saja itu sudah mencukupi. Memahami pengetahuan matematika dan sains dasar, dan topik keteknikan dalam bidang teknik elektro. Yang kedua adalah memahami lingkup-lingkup dasar keteknikan dan ilmu komputasi yang diperlukan untuk analisis dan merancang piranti listrik, piranti elektronika, perangkat lunak, serta sistem yang merupakan gabungan dari perangkat lunak dan perangkat keras. Terakhir,
Anda diharapkan melalui mata kuliah ini bisa memahami lingkup pengetahuan inti bidang teknik elektro. Jadi perbedaannya dengan yang tadi itu, di mata kuliah ini hanya levelnya memahami saja. Kalau di atas sebelumnya kan menguasai, kalau di sini hanya cukup memahami saja. Oke, kemudian nanti untuk mencapai dua aspek tadi, CPL program studi serta CP mata kuliah, maka kemudian kita bagi isi dari kuliah di dasar teknik elektro ini di dalam bahan kajian. Itu uraian saja, rincian dari apa yang tadi kita sebutkan di atas. Nah, nanti semua bahan kajian tadi itu kita bagi dalam 4 kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, nanti ada kelompok 3, dan kelompok 4. Kenapa dibagi 4 kelompok? Ceritanya, khusus untuk mata kuliah ini, kalau mata kuliah yang lain yang ngajar itu mungkin hanya 2 dosen atau bahkan cuma 1 dosen. Kalau mata kuliah ini ada 4 dosen. Jadi satu mata kuliah yang mengajar ada 4 dosen. Nah, 4 dosen ini, yang pertama saya sendiri, kemudian nanti ada Pak Hari Siswantoro, kemudian berikutnya ada Pak Daru Trinugroho, kemudian berikutnya ada Pak Widiat Moko, atau biasa kita panggil Pak Aris. Nah, yang ngajar ada 4 orang tersebut. Urutannya adalah nanti kelompok kajian yang pertama, kelompok bahan kajian yang pertama nanti saya yang akan menyampaikan selama 4 pertemuan pertama. Kelompok bahan kajian yang kedua nanti disampaikan oleh Pak Hari sesudah saya besok. Habis itu kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, nanti akan ada pertemuan dengan Pak Daru Trinugroho untuk bahan kajian kelompok yang ketiga. Ada 3 pertemuan, dan terakhir sebelum ujian akhir semester nanti ada 4 pertemuan bersama Pak Aris Widiatmoko. Nah, itu alasan kenapa ada pembagian bahan kajian menjadi 4 kelompok. Selain kami berempat itu merepresentasikan kelompok bidang keilmuan yang berbeda di teknik elektro. Jadi kalau saya lebih banyak instrumentasi, kendali, kecerdasan buatan, nanti kalau Pak Hari Siswantoro itu lebih ke komputer, informatika, pemrograman internet dan komputer. Pak Daru itu lebih banyak atau bidang ilmunya adalah di bidang sistem tenaga listrik, sementara Pak Widiatmoko, Pak Aris itu adalah lebih banyak atau lebih kuat di bidang telekomunikasi. Jadi kita bagi berdasarkan disiplin ilmu yang kita punya. Oke, lalu apa kontrak belajar di tahun 2020 ini? Ini lazimnya itu adalah bahwa satu SKS itu adalah 50 menit tatap muka. Jadi kalau 2 SKS seperti untuk dasar teknik elektro ini ada 100 menit tatap muka. Nah, akan tetapi karena kita sedang mengalami pandemi seperti ini, maka nanti akan ada akomodasi situasi terhadap ini. Kuliahnya online, nanti Anda bisa melihat video rekaman atau video lain di YouTube atau di media penyimpan yang lain. Itu Anda bisa lihat di situ. Kemudian untuk komposisi nilai, karena pengajarnya itu ada 4, maka nanti kita akan bagi, masing-masing akan berkontribusi 25%. Yang mana setiap dosen itu nanti akan ada beberapa komponen utamanya itu adalah ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Lalu mungkin salah satu dari kami atau salah beberapa nanti akan membuat tugas-tugas yang harus Anda kerjakan. Tapi sangat tergantung dosennya. Nah, nanti dari nilai itu, 25 nilai itu nanti akan kita rata-ratakan sampai kemudian nanti Anda masuk kategori, masuk nilai A, B, B, C, C, D, atau D, atau E. Itu tergantung hasil dari rata-rata nilai yang kami berikan kepada Anda. Nah, khusus untuk 4 pertemuan pertama dengan saya, rencana saya nih begini, jadi kuliah kita itu ada yang sifatnya sinkron, jadi kayak gini, tatap muka kayak gini, melalui Google Meet. Ya paling target saya sebenarnya cuma 20 menit. Target saya 20 menit. Tujuannya apa? Biar kalian nggak habis pulsanya karena kebanyakan kebanyakan ikut kuliah online. Kemudian yang kedua ada kuliah asinkron, bisa bentuknya video, bisa juga bentuk yang lain lah ya, artinya tidak harus live online seperti ini langsung begitu. Nanti misalnya Anda bisa nonton video, ada tugas nonton video ya mungkin, atau tugas lainnya sekitar 20 menit, ditambah nanti mungkin 60 menit bentuk tugas yang berbeda. Jadi total kalau ini tiga-tiganya dijumlah ya 100 menit. Nah, 100 menit ya 2 SKS sebagaimana yang kita rencanakan. Ini rencana saya. Oke. Kemudian referensi. Jadi referensi itu ada referensi yang jenisnya bebas terbuka, Anda bisa download, nggak usah bayar, gratis.
Nah, ini ada beberapa, tidak usah saya bacakan, tetapi nanti Anda bisa, ini bentuknya link, Anda kalau download PDF dari LDRU, nanti tinggal klik linknya, nanti akan menuju ke apa namanya, menuju ke materi yang atau ke buku yang bisa Anda akses. Jadi tinggal download saja. Nah, ini yang sifatnya bebas terbuka. Tapi ada juga yang bentuknya adalah buku yang aslinya Anda harus bayar. Aslinya Anda harus bayar gitu. Nah, ini listnya. Oke. Terus kemudian yang terakhir ada juga referensi bentuk lain. Ada kuliah online di edX, itu free, Anda bisa kuliah online free, jadi nonton video, atau di Khan Academy itu juga free, atau di YouTube. Nanti ada beberapa YouTube yang bagus ini ada Electrical Engineering playlist dari Rich, sama juga Electrical Engineering playlist yang kedua itu dari Z-Star. Ini bagus, tetapi ini juga sangat bagus juga yang edX sama Khan. Kalau yang History of Electrical Engineering cuma cerita saja, cuma apa kayak film. Baik, terus kemudian untuk mengakses informasi mata kuliah ini secara lebih lanjut, Anda bisa akses di yang Netlify ini, Indonesia di Netlify app. Anda bisa akses ke yang garis miring course mata kuliah teknik elektro. Kalau kepengen lebih banyak lagi, ini ada dalam bahasa Inggris Fundamentals of Electrical Engineering. Kalau yang pertama ini misalnya diklik gitu, nanti akan menuju ke websitenya. Tunggu sebentar sampai. Nah, jadi ini apa namanya laman website untuk mata kuliah ini. Ini website personal saya. Jadi mungkin nanti akan sering saya update mengikuti kuliah kita seperti apa. Oke. Kemudian begitu pendahuluan untuk deskripsi dari mata kuliah ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan disampaikan kepada saya kalau ada pertanyaan. Ada? Baik. Kalau tidak ada, kita akan menuju ke slide yang kedua, yaitu bahan atau materi dari kuliah ini. Baik. Bentar, saya share screen sebentar. Baik, apakah kelihatan yang kedua? Clear, Pak. Oke, good. Saya sambil minum ya. Kalau kalian mau minum, Aman. boleh nih saya Siap, Pak. saya minum es jeruk. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Silakan. Kalian mau makan juga boleh. Saya ada pisang tapi buat saya sendiri. Baik, oke kita mulai. Teknik elektro. Kalian mengambil kuliah di teknik elektro. Coba pertanyaannya, apa sih sebenarnya teknik elektro itu? Nah, di sini saya akan mencoba bercerita, mendongeng sebentar tentang teknik elektro. Jadi kalau dalam bahasa Inggris terkenalnya electrical engineering, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya itu menjadi teknik elektro. Oke. Dulu pernah dikasih namanya teknik listrik, tetapi tidak terlalu populer. Ya, sekarang yang lebih populer terjemahannya adalah teknik elektro. Dari namanya, kita bisa mengindikasikan satu hal. Dari namanya electrical atau elektro, itu karena teknik elektro itu adalah disiplin ilmu yang terkait dengan sebuah partikel dasar yang disebut dengan elektron. Nah, jadi nanti kalau kita akan mengawali cerita tentang teknik elektro, ya kita akan mengawalinya dengan elektron. Seperti yang kita ketahui itu adalah bahwa kalau kita bicara materi, maksudnya materi itu bukan uang, nih materi, maka materi yang paling dasar itu adalah atom. Dari atom itu masih bisa dipecah lagi. Kita gambar atom dalam gambarnya yang paling simpel. Ini ada inti namanya proton, kemudian nanti akan ada lintasan di sekelilingnya yang isinya adalah elektron, yang jumlahnya nanti banyak. Nah, elektron ini itu adalah partikel dari materi terkecil kita, yaitu atom yang bisa berpindah-pindah dengan mudah. Elektron itu bisa berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain,
bisa mental ke tempat yang lain, juga bisa bergerak gitu, mengalir di sepanjang material. Misalnya contoh kita punya besi penghantar begini ya, di dalamnya anggap ada atom, lingkarannya itu ada elektron, di luar di bagian luarnya itu ada elektron-elektron, maka elektron-elektron dari besi itu bisa berpindah-pindah, mengalir seperti ini. Dan itulah yang kita sebut sebagai arus listrik. Ya, arus listrik itu adalah perpindahan dari elektron. Nah, tapi apa sebenarnya teknik elektro itu? Teknik elektro itu adalah bidang ilmu keteknikan yang secara umum itu mengkaji atau mempelajari tentang apa? Tentang studi, tentang pengkajian, serta tentang aplikasi dari satu itu adalah electricity. Satu adalah electricity. Yang kedua adalah elektronik. Dan yang ketiga adalah electromagnetism. Electricity, elektronik, elektromagnetism. Dalam bahasa Indonesia, ya listrik, elektronika, dan elektromagnetisme. Nah, orang-orang teknik elektro itu, orang yang insinyur-insinyurnya itu telah membuat mulai dari sistem yang sangat besar, raksasa, sampai ke sistem-sistem yang sangat kecil, makroskopik sampai mikroskopik. Mikroskopik itu artinya Anda harus melihatnya pakai mikroskop. Buktinya apa? Buktinya misalnya Anda membuat pembangkit listrik tenaga air. Untuk menghasilkan listrik dari air, maka apa yang harus Anda lakukan? Anda harus membuat bendungan. Ini ada sungai begitu ya, gitu kan? Anda bikin bendungan. Dari bendungan ini kemudian Anda bikinkan pipa. Pipa itu kemudian Anda masukkan pipa yang mengalirkan air itu, supaya aliran airnya itu deras, masukkan ke dalam turbin. Turbin itu kemudian ada disambung dengan generator, jadilah generator ini menghasilkan listrik. Listrik itu kemudian dipancarkan, gitu kan, melalui saluran udara ekstra tinggi. Anda bisa lihat ini sutet-sutet kayak gini. Nah, ini dikirimkan lewat itu. Lalu dikirimkan ke listrik tegangan menengah, lalu sampai akhirnya listrik tegangan rendah, sampai akhirnya ke rumah-rumah kita. Ini adalah pekerjaan orang teknik elektro. Mulai dari pembangkit listrik tenaga airnya yang luasnya itu adalah mungkin berhektar-hektar, sampai ke rangkaian listrik ini, ya, yang mungkin ribuan kilometer atau puluhan ribu kilometer, sampai kemudian kalau Anda bicara soal level yang terkecilnya itu adalah kalau Anda bongkar piranti Anda, misalnya Anda punya handphone, itu kan, punya handphone, di dalam handphone itu ada namanya IC gitu kan. Nah, kalau IC itu dibongkar, isinya itu adalah komponen elektronika yang paling banyak itu adalah namanya adalah transistor. Jumlahnya berapa? Dalam satu IC bisa sampai jutaan transistor. Yang artinya untuk melihat transistor tersebut Anda harus menggunakan mikroskop, perangkat yang sangat kecil. Inilah ruang lingkup pekerjaan teknik elektro dari yang besar sekali, skalanya raksasa, hektar sampai ribuan kilometer, sampai yang skalanya adalah skala nanometer. Nah, itu adalah pekerjaan kita. Bahkan termasuk pekerjaan orang-orang teknik elektro adalah misalnya mengurusi hal-hal yang dekat dengan kita, di dekat Anda dalam jarak yang sangat dekat, misalnya di tangan Anda itu ada jam tangan elektronik begitu, dekat menempel ke Anda, sampai kemudian dengan pesawat luar angkasa, yang paling jauh itu adalah pesawat yang sekarang ada di luar tata surya. Nah, ini tata surya, ini Pluto, nah ini ada pesawat di luar tata surya yang masih berkomunikasi dengan bumi kita. Komunikasi itu dilakukan dengan apa? Dengan ilmu teknik elektro. Itu pekerjaan kita. Nah, tetapi kembali kepada sejarah teknik elektro. Teknik elektro dinamai elektro itu karena adanya elektron. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Elektron itu adalah partikel yang memiliki sifat khusus, yaitu dia kalau berada di dalam sebuah medan listrik itu nanti sifatnya akan keluar karena dia akan berinteraksi di situ, yaitu dia akan memiliki muatan yang disebut sebagai muatan listrik. Dia akan punya muatan. Dan itu adalah melekat di dalam partikel tersebut. Sifat memiliki muatan listrik tersebut atau terpengaruh medan listrik itu adalah sifat asasi dari materi, dari partikel gitu. Elektron punya sifat, misalnya kita kenal dia punya muatan
yang kita kategorikan muatan negatif, sementara kalau proton adalah muatannya positif, ada juga yang netral. Nah, itu melekat dari sananya, dari saat Allah menciptakan ya mungkin begitulah bentuknya seperti itu atau sifatnya seperti itu. Nah, elektron itu memiliki muatan listrik yang kita sebut atau dikategorikan itu adalah muatan negatif. Nah, setiap partikel dengan muatan listrik tadi itu, saya gambar lagi misalnya atom kita itu, nah ini ada elektron, nah ini kan punya muatan listrik. Nah, setiap muatan listrik ini, kalau kemudian kita berbesar, dia akan menghasilkan medan. Gitu. Medan itu kita sebut sebagai medan listrik, karena medan yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh partikel yang memiliki muatan listrik. Kemudian ketika partikel ini bergerak, misalnya elektron ini bergerak, gitu kan, bergerak entah meloncat, entah bergerak berbaris seperti ini karena didorong oleh sesuatu, maka ketika dia bergerak dia akan menghasilkan medan magnet. Seperti kita ketahui, listrik dan magnet itu seperti sisi mata uang, ada medan listrik, ya akan ada medan magnet. Yang kalau keduanya itu kita gabungkan, itu maka kita akan menyebutnya itu adalah medan elektromagnetik. Gabungan dari medan listrik dan medan magnet. Biasanya kalau kita gambarkan, mungkin dulu kita pernah belajar tuh begini. Contoh misalnya kita punya kabel kayak gini, kawat gitu ya, kawat yang panjang lurus seperti ini. Kemudian nanti akan ada arus yang mengalir ke sana, arus listrik. Arus listrik mengalir itu artinya apa? Ada elektron-elektron yang bergerak. Anggap ini, bayangkan ada elektron-elektron yang bergerak di permukaan itu. Nah, ketika elektron bergerak, maka kemudian selain dia menghasilkan medan listrik, gitu kan, dia juga nanti akan menghasilkan medan magnet. Nah, di sekelilingnya itu nanti akan ada medan magnet. Nah, medan listrik dan medan magnet itu kalau kemudian kita gabungkan jadilah medan elektromagnetik. Nah, interaksi antara medan elektromagnetik dan interaksi antara satu muatan dengan muatan yang lain, itu interaksi muatan-muatan di dalam medan elektromagnetik itu nanti akan menciptakan gaya, gitu, menghasilkan gaya. Gaya itulah yang kita sebut sebagai gaya elektromagnetik. Dan itu adalah salah satu dari 4 buah gaya dasar yang dikenal di dalam fisika. Jadi kalau berbagai macam gaya itu bisa pada akhirnya itu terdiri dari 4 macam gaya dasar. Gaya dasar itu yang pertama itu adalah yang mungkin sering Anda dengar adalah gaya gravitasi. Kenapa ada gravitasi? Ya begitulah, secara otomatis kalau ada materi yang muncul gravitasi. Kemudian yang kedua adalah gaya elektromagnetik yang sedang kita pelajari saat ini. Kemudian ada gaya lain, ada gaya weak dan gaya strong. Tapi ini jarang kita dengar. Tapi itu yang menjadi gaya dasar di dalam fisika. Oke. Sekarang tadi kita kan tahu di dalam definisi dari teknik elektro. Dia belajar soal listrik, belajar soal elektronika, dan belajar soal elektromagnetisme. Tapi apa sebenarnya listrik itu? Nah, tadi kita baru bicara soal elektron, muatan listrik, medan elektromagnetika, serta gaya elektromagnetik. Kita baru bicara seperti itu. Tapi sebenarnya listrik itu apa? Nah, listrik itu adalah ya berbagai perkara yang terkait, ya, yang muncul ketika kita membahas atau mengkaji tentang sifat-sifat dari muatan partikel yang memiliki muatan listrik. Ya, kalau misalnya muatan listrik kemudian berinteraksi satu sama lain menghasilkan gaya elektromagnetika, yaitu itulah listrik begitu. Berbagai hal fenomena fisika begitu yang terkait dengan adanya materi-materi yang memiliki atau partikel-partikel yang memiliki muatan listrik. Itu disebut listrik. Gitu. Kita biasanya membagi listrik secara mudah itu dalam dua kategori. Ada listrik yang disebut sebagai listrik statik, gitu. Dan yang kedua nanti ada yang kita sebut sebagai listrik berarus. Bagaimana ceritanya? Kita mulai dari kembali kepada elektron tadi itu. Bayangkan sebuah materi. Ini ada sebuah materi, gitu kan. Ini elektronnya kebanyakan. Sehingga kita melihat atau menetapkan bahwa ini adalah materi yang memiliki muatan negatif. Kemudian ada materi berikutnya atau benda berikutnya, kekurangan elektron. Kita sebut secara total bahwa dia adalah bermuatan positif. Ketika dua benda ini berdekatan,
satu kekurangan elektron, satu kelebihan elektron maksud saya, yang kedua adalah kekurangan elektron. Apa yang akan terjadi? Elektron-elektron akan memutuskan untuk berpindah. Atau kalau tidak berpindah, gaya elektromagnetiknya itu membuat materinya itu, bendanya tadi itu mendekat. Agar apa? Agar elektron bisa berpindah. Jadi saya yang berpindah atau kamu mendekat agar saya berpindah. Kayak gitu. Nah, inilah yang terjadi kalau kalian bermain-main dulu waktu mungkin waktu masih SD kayak gitu atau SMP begitu kan. Anda punya penggaris begitu kan. Penggaris ini kemudian Anda gosok dengan kain, digosok-gosok-gosok-gosok, lalu kemudian Anda dekatkan kepada rambut atau Anda dekatkan kepada kertas. Maka kertas itu akan menempel atau rambut itu akan menempel. Itu adalah gaya elektromagnetik yang muncul karena ada elektron yang ingin berpindah. Setelah kemudian bertempelan, misalnya penggaris ini bertempelan dengan potongan-potongan kertas itu, dan sesudah itu tunggu berapa lama sampai kemudian elektron itu berpindah, terus mereka lepas. Karena apa? Mereka sudah sama-sama netral. Sudah sama-sama tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Maka kemudian mereka akan lepas. Itulah static electricity. Dia nanti akan berhenti sifat kelistrikannya kalau sudah seimbang muatan listriknya. Sama seperti petir. Petir itu juga berangkat dari perbedaan muatan listrik, ya, yang satu adalah banyak ionnya, yang satu enggak, gitu antara dua daerah. Lalu kemudian elektronnya berpindah. Ketika berpindah tadi itu muncul cahaya, muncul suara, nah itulah yang kita sebut sebagai petir. Tapi sudah mereka berpindah, sudah seimbang, selesai, tidak terus-menerus. Ada kategori yang kedua, yaitu kategori ketika elektronnya itu berpindah secara kontinu. Kenapa bisa berpindah secara kontinu? Karena ada yang mendorongnya. Seperti tadi, misalnya di sebuah kabel ada elektron. Elektron itu terus didorong untuk bergerak, berpindah terus. Nah, terus menerus berpindah. Jadi dia tidak mencapai kondisi setimbang karena memang ada yang mendorongnya. Nah, kategori yang kedua ini kita sebut sebagai arus listrik arus, yaitu listrik yang elektronnya itu mengalir secara terus-menerus. Jadi nanti ini ada terus-menerus sepanjang yang mendorongnya itu ada. Kalau yang mendorongnya tidak ada, ya sudah dia akan berhenti. Kalau yang tadi itu kan begitu, yang pertama static electricity, itu sudah setimbang, itu sudah selesai, tidak lagi ada perpindahan elektron. Kalau ini elektronnya terus berpindah. Nah, ini kucing kita. Ini juga sama, elektron berpindah. Bisa karena didorong oleh arus, bisa juga nanti karena dia berpindah sendiri. Tapi biasanya electric arc ini terjadi karena didorong terus-menerus sehingga elektron itu berpindah. Nah, jadi ini statik, ini adalah yang current kalau memang ada arusnya yang terus mengalir. Nah, listrik arus itu ada dua kategori, mungkin Anda pernah mendengarnya. Ada listrik yang disebut sebagai AC, ada listrik yang disebut sebagai DC. Apa sih bedanya? DC, bahasa Inggrisnya direct current, sementara AC itu adalah singkatan dari alternating current. Dalam bahasa Indonesia, ini diterjemahkan sebagai arus searah. Kalau alternating current itu adalah arus yang bolak-balik. Bolak-balik. Arus arah dan arus bolak-balik. Kenapa disebut arus arah dan arus bolak-balik? Lihat visual ini. Kalau arus arah, arus dari atau elektronnya itu adalah berpindah satu arah saja. Ini muter begini saja. Kalau arus bolak-balik, itu bolak-balik ini elektronnya. Kadang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bolak-balik seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini bedanya DC dan AC pada listrik arus. Oke. Tadi listrik, kita baru selesai bahas listrik. Sekarang pembahasan yang kedua. Orang elektro itu adalah mengkaji tentang elektromagnetisme dan penerapannya di dalam dunia sehari-hari. Apa itu elektromagnetisme? Elektromagnetisme itu adalah studi atau belajar tentang apa? Tentang gaya elektromagnetik. Yaitu interaksi antara partikel-partikel yang memiliki muatan listrik. Tadi kembali ke begini. Saya ceritakan misalnya contoh dari elektromagnetisme yang terkenal. Aplikasinya adalah dipakai misalnya untuk kepentingan telekomunikasi. Tapi sebelum ke sana mungkin Anda masih ingat hukum Faraday yang mungkin Anda pernah belajar. Misalnya begini, Anda punya
Anda punya ini kawat. Ketika kawat itu kemudian dialiri arus seperti tadi yang saya gambarkan, maka akan muncul gelombang elektromagnetik. Kalau kita gabungkan antara gelombang magnet dan gelombang listrik gitu, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Kita gabungkan lah secara visual. Realnya ya tidak seperti ini, tapi ini visualnya seperti ini. Jadi tegak lurus antara gelombang listrik dan gelombang magnet itu tegak lurus. Nah, bentuk gelombangnya gampangnya seperti ini. Nah, sifat dari medan serta gaya elektromagnetik yang keluar dari atau yang muncul ketika ada elektron yang berpindah seperti ini, elektron bergerak, maka akan memunculkan gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik itu nanti gayanya itu akan terpancar begitu. Karena sifat dari materi begitu di dalam gaya elektromagnetik sebagaimana yang kita ketahui bahwa cahaya itu foton itu memiliki dualisme sifat, yaitu sifat materi sekaligus sifat gelombang. Ini kalau mau dibahas agak lama, tapi Anda nanti bisa pelajari di fisika kuantum. Jadi punya sifat sebagai gelombang sekaligus punya sifat sebagai materi. Sifat materi ya dia kayak punya momentum, kalau bisa tabrakan, bisa berpindah. Tapi dia juga punya frekuensi, punya gelombang seperti gelombang pada umumnya, punya frekuensi, punya panjang gelombang dan seterusnya. Nah, ada radiasi yang terpancar. Nah, radiasi ini itu adalah gerakan dari foton yang berpindah-pindah begitu. Yang mana kemudian kalau dalam aplikasi yang tadi ingin saya ceritakan, misalnya begini, Anda punya antena nih, Yang mana antena ini adalah terbentuk dari ketika Anda mengalirkan arus ke antena ini. Anda alirkan arus. Maka kemudian nanti ada elektron yang mengalir ke sini. Begitu elektron ini mengalir ke sini, maka kemudian akan muncul gelombang elektromagnetik. Lalu kemudian nanti akan ada antena yang lain. Gelombang elektromagnetik ini nanti akan diterima atau foton tadi itu akan menggerak-gerakkan gitu, akan menggerak-gerakkan elektron yang ada di antena tersebut, antena kedua. Maka gerakan elektron tadi itu akan menimbulkan arus, karena ada pergerakan kan, menimbulkan arus. Jadilah listrik. Jadi listrik ini di bagian yang pertama itu adalah menghasilkan gelombang elektromagnetik, radiasi yang terpancarkan, lalu kemudian diterima oleh antena berikutnya, yang kemudian dia menghasilkan listrik. Inilah yang menjadi prinsip dari telekomunikasi. Dasarnya dari gelombang elektromagnetik atau dari radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi elektromagnetik itu ada di sekitar lingkungan kita. Di setiap tempat kita itu ada radiasi gelombang elektromagnetik. Anda kalau kena cahaya lampu seperti saya, kena pancaran lampu, berarti saya sedang menerima radiasi gelombang elektromagnetik. Di sekitar Anda ada koneksi internet, itu adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Ada di sekitar kita, tapi kita tidak semua merasakan. Maksudnya tidak semua bagian dari tubuh kita itu bisa merasakan. Tapi ada satu bagian tubuh kita yang bisa merasakan. Anda tahu apa? Mata kita. Mata kita itu bisa menerima atau sensitif terhadap gelombang elektromagnetik, tetapi hanya frekuensi tertentu, yaitu yang kita sebut nanti sebagai cahaya tampak. Yang lain tidak bisa dirasakan. Contoh yang lain apa? Gelombang radio. Mata kita tidak bisa melihat gelombang radio. Inframerah. Di bawah warna merah yang kita bisa rasakan itu ada warna lain sebenarnya, gelombang radio, gelombang elektromagnetik juga, tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat hanya bagian ini saja, visible light, cahaya yang bisa kita lihat. Sesudah itu ada gelombang ultraviolet, tidak bisa kita lihat juga, sinar X, sinar gamma, dan lain sebagainya tidak bisa kita lihat. Jadi hanya itu saja, dan untung hanya itu saja gitu ya. Atau rugi. Bayangkan misalnya kita punya organ yang bisa menerima gelombang elektromagnetik yang lain, misalnya gelombang radio kayak gitu ya, maka kita pun seperti punya antena yang bisa merasakan ada sinyal lain yang ada di sekitar kita. Nah, radiasi elektromagnetik tadi itu bisa kita nyatakan dalam bentuk gelombang seperti ini, yang mana nanti dia akan punya frekuensi, nanti akan punya panjang gelombang, akan punya energi gitu yang dia bisa
tertransmisikan bahkan ketika tidak ada udara di situ, tetap bisa tertransmisikan. Baik, nanti pergerakan atau bagaimana detail dari gelombang elektromagnetik itu nanti akan kita kaji di dalam mata kuliah medan elektromagnetik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, listrik, elektromagnetisme. Yang ketiga itu adalah elektronika. Apa sih sebenarnya elektronika itu? Elektronika itu adalah kita melakukan kendali terhadap energi listrik, arus listrik, tegangan listrik, dan besaran-besaran listrik yang lain, kita kendalikan agar dia bisa mencapai tujuan tertentu. Sekarang bayangan seperti ini. Anda punya air yang mengalir di dalam pipa. Ada pipa, air mengalir di dalamnya. Oke. Lalu kemudian Anda kepengen air yang mengalir dalam pipa itu bisa dipakai untuk nyemprot. Maka Anda tingkatkan tekanannya. Untuk meningkatkan tekanan apa? Anda perkecil ujung dari pipa ini. Maka air yang mengalir akan tekanannya lebih tinggi. Akan menjadi lebih jauh. Gitu. Lebih kecil tetapi menjadi lebih jauh. Di sini Anda melakukan kendali terhadap air. Memperkecil pipa. Sekarang bayangkan Anda punya kabel listrik. Lalu dan ada elektron yang mengalir di dalamnya. Anda kepengen melakukan pengendalian terhadap elektron. Apa saja kendali yang ingin Anda lakukan? Misalnya, kalau air bisa ditingkatkan tekanannya dengan diperkecil, Anda di sini misalnya bisa mengubahnya misalnya dengan cara apa? Dihambat. Ini kan seperti diberikan tambahan hambatan kan gitu. Diperkecil pipanya, dihambat. Ada hambatan ditambahkan di dalam kabel Anda. Dirangkaikan dengan kabel Anda. Lalu Anda, kalau air misalnya sebelum disemprotkan Anda kepengen tampung dulu di dalam sebuah wadah. Maka di dalam elektronika kita seperti nanti menambah namanya kapasitor. Dan seterusnya. Jadi air kita kendalikan dengan ada keran, ada tampungan, ada tekanan yang ditambahkan dan seterusnya. Demikian pula arus listrik atau aliran elektron bisa kita atur juga. Nah, yang bisa melakukan pengaturan itu adalah piranti-piranti yang nanti kita sebut sebagai piranti-piranti elektronika. Apa saja? Mungkin Anda pernah dengar ada piranti namanya resistor, ada namanya kapasitor, ada namanya induktor, ada namanya dioda, ada namanya transistor, dan lain sebagainya. Ini adalah piranti-piranti yang bertugas tadi itu melakukan kendali terhadap aliran listrik. Kapasitor misalnya kita umpamakan dia seperti tampungan tadi ini. Jadi kita isi sampai kemudian dia penuh, kemudian dia nanti akan meluber. Gitu. Baru mengalirkan setelah dia penuh. Itu adalah prinsip dari kapasitor. Sama seperti kita membayangkan dia itu adalah tangki air. Resistor itu adalah seperti kita memperkecil pipa, menghambat pipanya kita perkecil. Maka ini adalah prinsip dari resistor dan seterusnya. Dioda ini adalah seperti katup, valve. Jadi misalnya kita punya pipa, tapi kepengen airnya itu hanya bisa mengalir satu arah ke sana, tapi tidak bisa membalik. Maka kita bikin katup yang bentuknya adalah kayak gini. Nah, di dalam pipa itu kayak gini. Sehingga kalau ada air mendorong ke sana maka dia akan mengalir, tapi kalau ada air balik ke sini maka dia akan menutup, tidak bisa mengalir. Nah, itu adalah dioda. Kita bisa melakukan pengendalian terhadap air, terhadap aliran listrik, arus listrik, kita gunakan komponen-komponen yang kita sebut sebagai komponen elektronika. Nah, nanti kemudian komponen elektronika itu berkembang, ada yang analog seperti tadi yang saya sebut, ada resistor, kapasitor, induktor, dan seterusnya. Ada juga nanti kemudian komponen yang kita sebut sebagai komponen digital. Nanti ada gerbang OR, gerbang AND, ada flip-flop, ada adder, ada register, dan sebagainya. Anda nanti akan pelajari itu di kuliah teknik digital. 3, itu yang kita pelajari. Listrik, elektromagnetik, dan kemudian yang ketiga itu adalah elektronika. Itulah yang menjadi tulang punggung kuliah dari teknik elektro. Jadi, lalu kemudian berarti apa saja nih yang selanjutnya akan dibahas? Ya, kita akan membahas tentang berbagai pengembangan dari 3 tadi itu. Listrik, kemudian kalau listrik ya berarti kita mengkaji mulai dari muatan listrik, aliran listriknya, beda potensi energi listriknya, beda potensialnya maksud saya. Itu adalah dasar-dasar dari kelistrikan. Lalu kita akan bicara elektro
kimia, yaitu bagaimana kita bisa memproduksi listrik melalui melalui kimia seperti yang ada terjadi di dalam baterai, atau electric power, kita bisa menghasilkan listrik dan kemudian mengirimkannya secara fisika, misalnya menggunakan turbin, menggunakan panel surya dan lain sebagainya. Atau kemudian selain itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menyimpan energinya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kita bicara soal memproduksi dan mengirimkan listrik itu sendiri. Kemudian terkait dengan elektromagnetisme, maka kita membayangkan atau bukan membayangkan, meletakkan listrik itu sebagai sinyal. Dan kita kemudian mengirimkan sinyal tersebut. Sekarang Anda mungkin tahu di dalam tradisi di masyarakat kita ada perangkat yang disebut sebagai kentongan. Ini kentongan, gitu kan? Ini ada pemukulnya. Oke. Anda bisa mengirimkan sinyal kentongan ini. Bagaimana cara mengirimkan sinyal kentongan? Ya, Anda pukul. Ketika Anda memukul tong, orang lain mendengarkannya, berarti Anda mengirimkan sinyal, orang lain menerima sinyal itu menggunakan telinganya itu. Dan sinyal itu bisa kita atur. Kalau misalnya kentongannya itu adalah tong 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 begitu kan, tong tong tong, jaraknya itu sama 111, misalnya kita katakan, oh itu maksudnya adalah keadaan aman. Tapi kalau bunyinya adalah tong tong kemudian berjarak tong 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 tong, berarti ada musibah misalnya. Atau kalau bentuknya adalah tong 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 tong, ada apa lagi? Kita sedang mengirimkan sinyal di situ, mengirimkan informasi di situ dari satu orang kepada orang lain. Kita tadi melalui elektronika, kita katakan kita bisa melakukan pengendalian terhadap energi listrik. Sekarang kembali kepada contoh antena tadi itu. Berarti saya punya antena yang lain, saya bisa kirimkan sinyal dari satu antena ke antena lain. Sinyalnya apa? Bentuknya adalah gelombang elektromagnetik dari itu kita kirimkan. Lalu kemudian kita atur gelombang elektromagnetik ini sehingga seperti suara kentongan tadi itu, gelombang elektromagnetik itu membawa sinyal tertentu. Maka kemudian ketika kita bicara elektromagnetisme, penerapannya di dalam teknik elektrik itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menjadikan itu sebagai sinyal sekaligus mengirimkan sinyal itu ke tempat lain. Kemudian yang ketiga elektronika itu adalah penerapannya itu adalah bagaimana kemudian kita melakukan kendali terhadap energi listrik tadi itu, sehingga tadi itu kalau kita hanya bicara soal resistor, soal kapasitor dan seterusnya, kita bisa mengubahnya menjadi sebuah fungsi tertentu yang spesifik. Misalnya contoh, kita pada saat misalnya kemarin ada 17-an, kemudian kita punya lampu kelap-kelip. Lampu kelap-kelip itu bagaimana sih bekerjanya? Sebenarnya itu kan lampu yang sangat banyak, ada lampu hijau, lampu biru, lampu merah. Tetapi setiap lampu itu nanti akan nyala mati dengan pola tertentu. Nah, bagaimana sih membuat si lampu itu nyala mati? Caranya gimana? Alirkan arus, stop. Alirkan arus, stop. Alirkan arus, stop. Nah, ketika kita melakukan kendali terhadap itu, maka kita sedang bekerja dengan elektronika dan membuat sebuah piranti elektronika yang memiliki fungsi tertentu. Dan itu yang nanti akan menjadi aplikasi dari teknik elektro kita. Jadi, yang akan kita pelajari mulai bagaimana kita memproduksi listrik, mengirimkan listrik itu, menjadikan listrik itu sebagai sinyal dan mengirimkan sinyal itu, serta kemudian bagaimana kemudian kita mengendalikan listrik itu agar kemudian fungsional, berfungsi sesuai dengan keinginan kita. Nanti Anda bisa lihat video 2 ini, Anda bisa klik 2 link itu, Anda buka saja. Itu adalah video menarik tentang penjelasan tentang apa sih sebenarnya teknik elektro itu apa. Oke, saya lewati saja, videonya nggak perlu ditampilkan. Nah, sehingga kemudian meskipun awalnya itu kita hanya bicara soal elektron yang mengalir, kemudian ada medan listrik, kemudian ada gelombang elektromagnetika dan elektronika, karena kita bisa mengatur itu. Nanti dari hal-hal tersebut elektronika berkembang ke dalam banyak bidang atau sub-bidang, banyak disiplin. Di antaranya adalah yang pertama tadi itu. Tadi kan kita bicara bagaimana membangunkan atau menghasilkan listrik lalu mengirimkannya. Ini adalah apa yang dilakukan oleh sub-bidang atau teman-teman yang memilih spesialisasi di bidang power engineering, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah teknik tenaga, dalam bahasa Indonesianya adalah teknik tenaga listrik. Mereka memikirkan bagaimana memproduksi listrik lalu mengirimkannya.
Lalu tadi kita bicara soal elektronika, ya. Bagaimana kemudian kita merangkaikan komponen-komponen elektronika, ya, agar kemudian kita bisa atur komponen-komponen atau interaksi antar komponen tadi itu agar bisa melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Itulah bidang ilmu atau sub bidang ilmu elektronika. Atau lebih spesifik lagi, kalau elektronikanya itu komponennya itu ukurannya sangat kecil, maka bidangnya kita sebut sebagai mikroelektronika. Mereka mengkaji, menerapkan tentang bagaimana listrik itu bisa diatur sesuai dengan keinginan kita untuk melaksanakan tugas spesifik tertentu gitu dalam skala yang kecil. Berikutnya, tadi kita bicara tentang gelombang elektromagnetik, bagaimana dia dipancarkan sebagai sebuah sinyal, ya kan, dipancarkan sebagai sebuah sinyal dan diterima, lalu kemudian diubah lagi menjadi listrik, lalu diubah lagi menjadi informasi. Ini adalah yang dilakukan oleh teman-teman di teknik telekomunikasi. Dia adalah subbidang dari teknik elektro. Berikutnya, tadi kalau mikroelektronika atau di elektronika, kita itu hanya bicara komponen yang tugasnya itu spesifik. Ada yang komponen yang sifatnya itu adalah mengubah gelombang menjadi AM, gelombang AM. Ada komponen yang secara spesifik mengubah begitu dari analog menjadi digital. Ada komponen yang sifatnya itu secara spesifik mengatur tegangan, misalnya dari baterai, gitu kan? Dari baterai tegangannya itu bisa naik, bisa turun, agar kemudian selalu konstan di 5 volt, maka ada komponen namanya regulator. Nah, tapi kita ingin membuat sebuah piranti yang ingin berfungsi menjalankan keinginan kita yang lebih luas. Contohnya misalnya kita kepengen ruangan kita itu selalu sejuk. Berarti kita butuh komponen apa? Komponen bagaimana dari listrik itu bisa kemudian mengukur udara di ruangan kita. Butuh sebuah komponen yang disebut sensor. Kemudian setelah itu begitu bisa mengukur suhu udara di sekitar kita, dia bisa menerima input dari kita berapa suhu yang kita inginkan. Maka nanti akan ada inframerah, penerima inframerah yang akan menerima perintah dari remote inframerah kita. Ada IR receiver. Lalu sesudah itu, kemudian akan dibandingkan antara hasil pengukuran melalui sensor suhu tadi itu dengan permintaan kita. Lalu muncul komponen berikutnya yang kita sebut komparator. Dan seterusnya. Itu rangkaian dari berbagai komponen-komponen elektronika ini kemudian menjadi sebuah fungsi tertentu yang kita sebut nanti bidang ilmu yang mempelajari itu adalah bidang studi yang kita sebut sebagai kendali, yaitu bagaimana komponen-komponen atau piranti elektronika spesifik itu bisa kemudian mengerjakan pekerjaan tertentu yang sifatnya adalah kompleks. Berikutnya, dari telekomunikasi tadi itu kita kan mengirimkan sinyal, oke, mengirimkan sinyal. Tetapi seperti yang tadi kita ibaratkan, kentongan itu bisa kita atur iramanya kan, kentongan bisa kita atur iramanya, itu menandakan arti yang berbeda. Berarti sinyal itu bisa kita olah. Gelombang elektromagnetik itu bisa kita olah sebelum kita kirimkan. Pengolahan gelombang elektromagnetik tadi itulah yang kita sebut sebagai sinyal processing, pengolahan sinyal. Dan itu adalah turunan berikutnya dari telekomunikasi, gitu kan? Bagaimana kemudian sinyal gelombang elektromagnetik tadi diutak-atik, diolah, kayak gitu. Terakhir, dari komponen-komponen mikroelektronika yang kecil-kecil tadi itu, ada yang analog, ada yang digital. Nah, terutama setelah kita punya komponen digital, kita bisa membuat IC, habis itu kita bisa membuat mikroprosesor, maka kemudian kita bisa membuat sebuah piranti elektronika yang bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih kompleks lagi, gitu. Dan itu yang kita sebut sekarang sebagai komputer. Dan bidang ilmu yang belajar adalah ilmu teknik komputer. Itu adalah disiplin-disiplin ilmu yang menjadi bagian dari teknik elektro. Terus segitu banyaknya atau segitu luasnya dari teknik elektro. Nanti kita kuliah di teknik elektro Unsut ini akan kuliah apa? Nah, yang pertama kita akan kuliah tentu saja ya begitu, karena ini memang wajib juga begitu. Kita akan kuliah materi yang disebut sebagai materi-materi general education. Pancasila, agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, buat apa sih? Ya karena kita orang elektro manusia juga. Manusia itu ada di masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, harus membawa manfaat kepada masyarakat, itu semua kita siapkan.
Kita adalah just human in society. Kita cuma manusia, gitu. Karena kita manusia ya berlaku seperti manusia, makhluk sosial. Berikutnya, Anda akan belajar banyak soal fisika. Kenapa? Ya karena elektro adalah cabang atau rincian dari fisika. Elektromagnetisme adalah fenomena fisika. Kemudian Anda juga perlu belajar mekanik. Loh, kenapa belajar mekanik? Anda ingin membuat turbin misalnya, turbin kincir angin, turbin angin, ya, untuk pembangkit listrik tenaga angin. Anda butuh mekanika kan, bagaimana membuat turbinnya efektif dan seterusnya. Anda akan belajar mekanik. Anda ingin melakukan kendali terhadap mobil. Bagaimana kita bisa bikin mobil otomatis tanpa supir. Anda butuh tahu kan cara kerja mobil, bagaimana roda berputar, bagaimana mesin-mesin itu berkontribusi di dalam gerakan mobil dan lain sebagainya. Itu adalah mekanika. Berikutnya adalah termodinamika. Itu juga harus Anda pelajari. Kenapa? Misalnya Anda kepengen, tadi itu contoh, kita kepengen mengukur suhu ruangan. Urusan suhu, urusan aliran-aliran panas, itu adalah urusan termodinamika. Itu harus kita belajar. Material, Anda ingin belajar konduktor, semikonduktor, dan seterusnya, itu adalah material. Fisika. Karena ya listrik itu adalah bagian dari fisika. Berikutnya adalah matematika. Dan kita akan banyak belajar matematika. Kenapa? Karena matematika itu adalah bahasa untuk fisika. Komunikasi antara fisikawan satu dan fisikawan lain pakai bahasa apa ya? Pakai bahasa fisika, yaitu matematika. Kalkulus, aljabar linear, statistik, itu yang nanti akan kita pelajari. Oke, kemudian Anda akan belajar tadi itu. Saya menyampaikan di depan ada teknik elektro inti. Itu adalah inti atau esensi dari ilmu teknik elektro yaitu. Maka kemudian Anda akan belajar tentang elektromagnetika, tentang rangkaian listrik, tentang elektronika analog, elektronika digital, tentang mesin listrik, tentang sinyal, tentang sistem. Ini adalah inti dari teknik elektro. Ada banyak yang lain, ini hanya contoh saja. Kemudian Anda juga akan belajar perluasan tadi itu. Bahwa elektro kan tadi cabang-cabangnya itu ada teknik tenaga listrik, power engineering, ada teknik elektronika, electronic engineering, ada teknik telekomunikasi, ada teknik kendali, ada instrumentasi, ada pengolahan sinyal, ada teknik komputer. Ini adalah Anda masuk ke dalam bidang spesifik dari teknik elektro. Nah, ini adalah hal-hal yang nanti akan Anda pelajari. Kalau mau Anda bisa lihat YouTube itu, Maps of Electrical Engineering Curriculum. Nah, tidak kita lihat. Saking luasnya itu bidang elektro sampai kemudian salah satu asosiasi insinyur teknik elektro terbaik di dunia namanya IEEE, anggotanya paling banyak, itu punya grup-grup, kelompok-kelompok ilmu di dalamnya gitu yang mengumpulkan orang dengan minat tertentu. Seberapa banyak? Banyak pakai sekali. Contohnya misalnya begini, Aerospace dan Electronic System. Ini adalah orang teknik elektro yang spesialisasi di bidang apa? Di bidang elektro untuk kepentingan aeronautika, untuk penerbangan, satelit, dan lain sebagainya. Antena dan propagasi. Ini orang elektro yang spesialis mengkaji tentang antena dan pengiriman gelombang elektromagnetik. Ada sirkuit dan sistem. Orang elektro yang spesialisasinya itu pada rangkaian listrik, pada komunikasi, pada kecerdasan buatan, pada komputer, pada sistem kendali, kepada bahan listrik, kepada otomatisasi industri, kepada aplikasi untuk ilmu bumi dan seterusnya, banyak sekali. Ya, ini menunjukkan gambaran seberapa luas ilmu teknik elektro itu berkembang. Lalu apa manfaat ilmu elektro bagi dunia? Sekarang bayangkan sebuah dunia yang smart, dunia yang cerdas. Dunia yang cerdas itu bagaimana ini imajinasi dari Intel. Anda bayangkan bahwa Anda bisa menghasilkan listrik dari pembangkit listrik yang terbarukan. Pakai tenaga matahari, pakai putaran angin. Lalu dari listrik yang Anda peroleh itu, Anda bisa bikin pertanian untuk menghasilkan pangan bagi Anda menggunakan pertanian yang otomatis. Traktornya otomatis, bisa memanen sendiri, bisa memupuk sendiri secara tepat. Lalu hasil pangan ini kemudian dimakan oleh Anda agar Anda bisa hidup sehat, bisa hidup nyaman, bisa hidup secara lebih mudah. Anda bisa bekerja dengan mudah cukup di depan komputer, bisa menonton apa saja yang menyenangkan Anda. Anda bisa tinggal di rumah menggunakan mesin-mesin atau piranti elektronik, ada kulkas, ada mesin cuci, ada microwave, yang semuanya memudahkan kehidupan Anda. Dan bagus lagi kalau itu otomatis. Lalu ketika Anda keluar, Anda punya mobil yang bisa self-drive, bisa nyetir sendiri,
sistem lalu lintas yang otomatis. Kalau Anda kepengen sehat, Anda bisa berolahraga yang mana, Anda bisa memantau data kesehatan Anda, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah imajinasi smart world yang sebagian besarnya itu akan mendasarkan atau mengandalkan apa yang bisa dikerjakan oleh insinyur teknik elektro. Nah, itulah teknik elektro. Ada sebuah tulisan menarik dari dalam artikel dari IEEE, salah satu majalah dari IEEE namanya majalah Spectrum. Ada tulisan menarik dari Robert Lucky. Dia cerita tentang bagaimana refleksi dia sebagai insinyur teknik elektro. Saya akan bacakan refleksi dia. Dia katakan, saat saya pertama kali memasuki kuliah teknik elektro, saya hanya punya gambarannya sangat sedikit. Apa sih sebenarnya teknik elektro itu? Lalu kemudian setelah dia kuliah, after all these years, I am still not sure. Sampai setelah saya lulus sekalipun saya juga tidak yakin elektro itu apa. Ini bukan untuk membuat Anda jadi tidak termotivasi, bukan. Ini cerita betapa elektro itu sangat menantang, sangat luar biasa, sehingga ilmunya sangat luas, sehingga bahkan kuliah 4 tahun itu tidak cukup untuk memahami teknik elektro. Oke. Lalu Anda kepengen jadi apa? Sesudah Anda kuliah teknik elektro, ya bisa jadi apa saja. Anda bisa jadi insinyur teknik elektro, bisa bekerja di industri, bisa bekerja di pemerintahan menggunakan ilmu teknik elektro Anda. Dimanapun, insya Allah bidang teknik elektro itu akan terbuka. Bahkan kalau Anda tidak ada pekerjaan lain, ada 2 insinyur teknik elektro yang memberikan contoh kepada kita. Yang pertama lulusan ITS, yang kedua lulusan dari Universitas Newcastle. Jadi komika. Punya gelar sarjana di teknik elektro, tapi jadi komedian. Anda bisa jadi apa saja. Baik, itu kuliah kita pada siang hari ini. Saya sampaikan selamat datang di Teknik Elektro Unsur. Sudah ini mari kita diskusi jika memang ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu buat Anda untuk